Penglihatan di tengah pembuangan, wahyu yang mengubah dunia. Shalom Bapak Ibu, Saudara, berjumpa kembali Saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa pewahyuan besar hanya datang di tempat yang megah. Di bait suci, di ruang ibadah, atau saat sedang kuat secara rohani. Tetapi sejarah membuktikan bahwa sebaliknya Yohanes menerima kitab Wahyu bukan di Yerusalem, bukan di Efesus, tetapi di tempat pembuangan namanya Pulau Patmos. Gambaran Pulau Patmos secara historis, saudara. Patmos pada abad pertama bukanlah tempat indah seperti dalam brosur wisata sekarang. Itu adalah pulau berbatu terpencil dan tandus. Romawi memakai tempat ini sebagai koloni pembuangan politik, saudara. Khususnya bagi mereka yang menolak tunduk kepada kekaisaran, atau bagi mereka yang mengganggu stabilitas agama kekaisaran. Di sanalah Yohanes dibuang karena imannya kepada Kristus. Saudara, kondisi kekaisaran Romawi saat itu, Kaisar Domitianus memerintah secara otoriter dari tahun 81 sampai 96 Masehi. Ia memaksakan penyembahan kepada dirinya sebagai Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Nah, orang Kristen yang hanya mau menyembah Yesus dianggap pengkhianat. Maka tidak heran Bapak Ibu, Yohanes yang teguh memberitakan Injil dianggap ancaman dan dibuang ke Patmos. Saudara, pembuangan bukan akhir pelayanan. Pembuangan bukan akhir pelayanan. Tapi yang luar biasa saudara, pembuangan itu tidak membungkam suara Yohanes. Justru disitulah, di tengah sistem penindasan yang keterasingan itu, Roh Tuhan bekerja. Saudara, Yohanes tidak kehilangan semangatnya. Ia tidak meratapi nasibnya. Sebaliknya ia tetap menyendiri bersama Tuhan dan terbuka menerima pewahyuan. Haleluya. Hari Tuhan dan suasana spiritual. Yohanes menyebut bahwa penglihatan itu datang pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus yang dirayakan gereja mula-mula. Dalam situasi sepi, ia menyembah, tidak ada liturgi, tidak ada musik, tapi Roh Kudus yang memenuhi. Ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas ruang ibadah fisik. Saudara, makna bunyi sangkakala secara budaya Yahudi, ia mendengar seperti sangkakala dalam budaya Ibrani. Sangkakala menandai kehadiran Tuhan, saudara. Peringatan perang atau pengumuman penting. Dengan kata lain, ini bukan hanya penglihatan pribadi, tapi pesan penting bagi umat Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan pesan besar ini kepada seorang yang sedang terbuang. Saudaraku, aplikasi dari realitas sejarah, bahwa sejarah mencatat bahwa tempat paling hina bisa menjadi tempat paling mulia jika Tuhan hadir. Saudara, Yohanes membuktikan kebenaran tidak bisa dikurung oleh sistem apapun di dalam dunia ini. Ia mungkin dipenjara secara fisik, tapi jiwanya tetap bebas bersama Roh Kudus. Dunia bisa menindas tubuh kita,
tapi tidak bisa memenjarakan pewahyuan Allah. Haleluya. Kesetiaan Yohanes bagi teladan. Kesetiaan Yohanes sebagai teladan. Yohanes tidak menyerah walau ia sendiri. Ia tidak menunggu keadaan membaik untuk menyembah. Ia menyembah karena ia tahu siapa Tuhannya. Ini menjadi tantangan bagi kita hari ini, saudara. Apakah kita tetap bisa menyembah walau tidak nyaman? Apakah kita tetap setia meski tanpa dukungan? Warisan kekal dari Patmos. Bapak Ibu, dari Patmos Yohanes menuliskan pesan profetik yang membentuk pemahaman gereja tentang masa depan. Kitab Wahyu bukan hanya nubuatan tentang akhir zaman, tetapi juga seruan untuk tetap teguh dalam penganiayaan dan pengingat bahwa Kristus tetap memegang kendali sejarah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan refleksi histori, jika dunia hari ini kembali mengalami tekanan, jika dunia hari ini mengalami penganiayaan spiritual dan kegelapan moral, mari kita mengingat bahwa Tuhan pernah berbicara dari tempat pembuangan kepada seorang tua yang dianggap tidak berguna lagi. Maka hari ini siapapun kita, dimanapun kita berada, haleluya, Tuhan masih bisa memakai kita untuk menyampaikan suaranya kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Doa dan harapan kami, kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang berkuasa. Saya yakin dan percaya bahwa karya Tuhan bisa menyentuh setiap hati siapapun dimanapun berada. Seperti Yohanes di Pulau Patmos, pulau yang terpencil, dan Roh Allah berkarya di sana. Bapak Ibu, dimanapun sekarang ini, Bapak Ibu mendengarkan video ini, bahwa Roh Allah bisa sampai ke tempat Anda. Haleluya. Dia akan menguasai berperkara dan dia berkarya bagi setiap kehidupan kita yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Tentunya yang merindu akan kasih Tuhan, merindu akan jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan dukung kami, tekan tombol subscribe, like dan share, supaya banyak jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita saling mendoakan. Dan apabila Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu silakan ketik dalam kolom komentar, supaya kami nanti dapat bisa mendoakan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bantu kami dalam doa, supaya pelayanan dalam dunia online tetap lancar dan diberkati oleh Tuhan. Demikian perjumpaan kita dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya. Amin.